selanjutnya di materi ini kita akan tampilkan untuk fasilitas login member. Oke, nanti kita buat di sebelah sini. Oke, tampilan loginnya. Jadi nanti menunya agak di sebelah bawah atau sebaliknya, bagusnya nanti di mana. Oke, tadi kita sudah membuat untuk registrasi user, hasilnya seperti ini. Kita nanti sudah di browse. Oke, sekarang kita mulai membuat tampilan untuk registrasinya atau tampilan login, tampilan loginnya kita buat dari file baru saja karena memang sedikit berbeda. Oke, kita buat di sini new, kemudian ini kita buang seperti biasa. Kita buat di sini form action baru, metodenya post. Kemudian kita buat di sini table dulu. Oke, kita buat tabelnya. Kita membutuhkan ada 1, 2, 3, 4 row saja dulu. Kolomnya 1. Lebarnya kita buat di sini 190. Kemudian ratanya kita buat di sebelah kiri. Ratanya rata sebelah kiri. Kita simpan dulu, namanya login. Oke, kemudian kita buat di sini seperti ini. Kita tambahkan 3 Selanjutnya di sini kita buat untuk loginnya. Kita langsung saja buat horizontal line, kita buat center. Kemudian kita masukkan text field, username, oke, password. Oke, seperti itu. Kemudian di sini bawah kita tambahkan tombol untuk loginnya. Di sini kita buat tombolnya login. Itu. Bentar. Ratanya kita buat di tengah semua. Ratanya kita buat di tengah. Oke, tampilannya seperti ini ya, tampilan desain. Kemudian kita buat lagi satu lagi di bawahnya. Jadi kalau posisinya dia belum login, yang nampil adalah form login ini. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk, yang nampil nanti nama user yang loginnya, seperti itu. Oke, kita copy, kita paste di bawah. Paste di bawah setelah form ya, setelah slash form di sini. Oke, kita paste. Cut. Paste di sini. Oke, ini kita membutuhkan cuma 2 kolom saja. Ini biarkan, ini kita hapus, delete row, ini isinya juga dihapus, hapus juga.
user. Nama, kemudian nanti namanya di bawah. Ini saya rasa tidak perlu, kita buang dulu. Oke. Username, password, kemudian kita actionnya kita buat ke di sini namanya log ya, tanda tanya. Oke, langsung saja direct log.php. Seperti itu, log.php. Nanti kita akan buat file log.php. Kemudian di sini nama usernya siapa, nanti kita buat di sini nama user. Nah, untuk itu sekarang kita aktif di full code. Kemudian kita buat pembatasan. Nah, yang script yang sebelumnya sudah saya sampaikan, script pembatasan itu kita ngambil dari admin, kemudian home ya, di sini sudah ada. Ini kita buat script pembatasan, copy, kemudian pembatasannya di sini yang paling form yang bawah. Nah, jadi kalau misalkan empty, dia kosong atau kosong, nggak ada yang login, maka yang nampil yang form login yang atas. Kalau misalkan dia ini yang nampil nama user yang bawah. Oke, kita buat di sini. Yes. Terus yang paling bawah if empty dalam session. Oke, kita balik posisinya ya, jadi biar enak. Atau seperti ini aja. If empty $session. Ini tanda serunya dibuang, jadi kalau mau nanti dia nggak ada session, ID-nya ID user ya, bukan ID admin lagi, maka yang nampil ini else. Nah, ini tutup di sini di bawah. Oke, else. Nah, else-nya kita pakai yang ini, yang bawah. Seperti ini. Kita tutup PHP-nya dulu. Seperti itu. Kemudian di sini kita buka, kemudian kita tutup. Oke, seperti ini. Nah, untuk nama user kita ambil dari session yang sudah tadi diregister. Kan tadi ada banyak yang ada diregister, termasuk nama user ya, termasuk nama usernya. Ini yang ini. Ups, sebentar. Oke, di submit. Nah, di sini submit. Ya udah, ada namanya. Ini sudah selesai. Nah, login. Nah, di login, kemudian nanti masuk ke log. Nah, di log ini nanti ngambil data ya. Oke, yang akan dibuat atau diregister sama seperti tadi yang di admin, seperti yang sebelumnya di admin, yaitu ada ID user, kemudian nama sama password ya, nama sama passwordnya. Oke, maka di sini ketika kita mau memanggil ini, tinggal kita panggil di sini echo $session dan seterusnya. Oke, di sini kita buat panggilan tandanya echo $session. Nah, panggil dari sessionnya nama. Oke, nanti kita
selanjutnya si file login ini kita include ke dalam di atasnya menu vertikal atau di bawahnya. Kita buat di bawahnya saja ya. Ini kita break br, kemudian include, include login .php. Maka hasilnya seperti ini. Ya, hadir. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada masalah di bagian session ya. Kita akan perbaiki. Kembali ke tampilan login .php session, kemudian ini kita tambahkan biar kembali login gitu ya. Kemudian ke indeks. Nah, kita di indeks ini kita tambahkan seperti ini, session start. Di indeks kita tambahkan session start di paling atas, kemudian tutup. Kemudian kita coba login member. Di sini untuk menggunakan login member. Nah, ketika nanti kita sudah melakukan login, maka yang tampil yaitu yang bawahnya, nama usernya siapa, nama user yang login di situ. Seperti itu. Lanjut, kita akan menambahkan data untuk log.php. Kita ambil data dari login yang sudah kita pernah buat. Dari sini ini kita save as di luar admin ya. Di sini name-nya log.php. Save. No. Kita close. Ini lognya kita ubah koneksi menjadi admin / koneksi, karena file koneksinya ada di dalam folder admin. Kemudian username password sama from user, where username password sama username, ID nya ID user, ID user, nama ID user, paste, dan halo user, namanya siapa. Kemudian nanti yang dipanggil adalah home dari home dari member ya, home member. Kalau yang ini tampilan indeks, kalau ini panggil home. Kalau terjadi kesalahan dia akan diberikan ke tampilan indeks. Selesai log PHP nya. Tetapi kita belum membuat tampilan home member. Kita buat dulu. Kita ambil datanya dari home admin. Kita ambil dari home admin, kemudian file save as, atau gini aja yang sudah jadi, kita ambil dari indeks, kemudian di save as. Kita beri nama di sini home. Seperti ini. Kemudian nanti untuk menu-menunya kita bedakan ya. Untuk menu-menunya kita bedakan, menu-menu yang untuk diakses user sama menu-menu yang untuk diakses member gitu. Kita bedakannya di bagian ini, di bagian vertikalnya. Bagian menu vertikalnya kita bedakan. Tampilannya kita tambahkan ini pembatas di home. Kalau yang ini home-nya admin, kalau yang ini home-nya user ya. Kita tambahkan pembatas, ID-nya ID user, di user, kemudian
paste seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan konfigurasi yaitu di bagian menu vertikal dari user. Kita buka menu vertikalnya. Oke, kita buat sama seperti login tadi. Kita lakukan if empty seperti itu. Oke, di sini paste ID user, kemudian login, else. Seperti ini kita kopikan dari mulai div saja. Oke, dari sini saja biar sama. Else. Kemudian kita tambahkan penutup dari menu vertikal. Oke, nah yang kita ubah di sini misal untuk yang vertikal yang ada ID usernya dia ini empty ya, berarti nggak ada ID usernya, berarti ini umum. Nah, kalau yang ini dia khusus. Contoh di sini kita tambahkan my profile, kemudian profil, ubah password itu, kemudian ada lagi keranjang belanja, kemudian konfirmasi pembayaran. Oke, menunya seperti ini. Terakhir logoutnya, logout. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang untuk yang user seperti ini, pilihannya ada barang, kemudian dan seterusnya. Ini juga sama logout nggak ada berarti ya, karena dia nggak login. Oke, contoh di sini barang, cara pembelian, kemudian cara pembelian, kemudian ada misalkan help dan seterusnya. Nanti kita tambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Sini juga ada cara pembelian di sini. Oke, simpan. Oke, ini hasilnya, tampilan sebelum login, dan nanti akan berubah menunya sesuai dengan ketika kita sudah melakukan login. Di sini tampilan home, tampilan home seperti ini. Oke, kita coba lakukan login.
sebelum kita enkripsi ya, enkripsi terlebih dahulu data yang ada di sini, password. Oke, simpan, kita refresh lagi. Oke, login. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, untuk login member sudah kita buat. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, pembuatan keranjang belanja.